Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One, di mana saja Anda semua berada, yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah begitu banyak memberikan karunia nikmatnya sampai hari ini. Mudah-mudahan nikmat ini mampu kita manfaatkan dengan baik sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka insyaallah termasuk nikmat sehat yang sampai saat ini kita rasakan, akan Allah tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Hati-hati, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jangan sekali-kali kita kufur kepada nikmat Allah. Nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita akan Allah balikan menjadi azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya, dan insya Allah akan ditambah nikmat untuk kita di kemudian hari. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri di bawah naungan bendera Rasulullah, dan puncaknya kita diakui menjadi umatnya, dan kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One, yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar istilah bangkrut, kita sering mendengar istilah rugi. Namun istilah ini sering kita dengarkan ketika orang berbicara masalah perniagaan, berbicara masalah bisnis, berbicara masalah untung dan rugi. Kita selalu mendengar istilah bangkrut ini. Namun tidak jarang orang yang tahu ternyata dalam hal ibadah pun ada istilah bangkrut bagi orang yang taat beribadah. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 6522. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan para sahabat. Dalam dialog ini Rasulullah bertanya di hadapan para sahabat, "At-tadruna manil muflis?" Wahai sahabat, tahukah kalian orang yang celaka, orang yang bangkrut nanti di akhirat? Ketika Rasulullah bertanya hal demikian, ada salah satu sahabat yang menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu min ummatuka fina man la dirham." Orang yang celaka, orang yang bangkrut dari golongan umatmu adalah orang yang semasa hidupnya miskin, nggak punya uang atau nggak punya dirham. Jawab Rasulullah, bukan itu. Kemudian ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu min ummatuka fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang celaka, orang yang bangkrut dari golongan umatmu ya Rasulullah adalah mereka-mereka yang semasa hidupnya sudah miskin, nggak punya uang, nggak punya dirham, nggak punya harta, nggak punya perhiasan, bahkan mungkin tidak punya pangkat, jabatan dan kedudukan yang terhormat di dunia ini. Laisa dzalik, bukan itu wahai sahabatku yang aku maksudkan. Bukan bangkrut dalam hal materi. Semaman ya Rasulullah, lalu apa dan siapa orang yang bangkrut ini yang kau maksudkan ya Rasulullah? Disinilah Rasulullah memberikan edukasi, memberikan pembelajaran bagi para sahabat yang nantinya disampaikan oleh keluarga mereka masing-masing, sampai akhirnya turun-menurun kepada kita semua. Ternyata yang dimaksudkan oleh Rasulullah orang yang bangkrut nanti di akhirat, alladzi ya'ti yaumal qiyamah bis-salati was-siyami waz-zakati wal-haji wal-umrah. Orang yang celaka dari golongan umatku adalah mereka-mereka nanti yang begitu bangganya datang menghadap Allah. Dia beribadah dengan tekun semasa hidup di dunia. Ya Allah, ini amalan salat saya. Ya Allah, ini amalan puasa saya. Ya Allah, ini amalan sedekah saya. Ya Allah, ini amalan haji dan umrah yang mungkin setiap tahun dilaksanakan. Kebetulan ini pembimbing umrah, tiap tahun dia berangkat melaksanakan ibadah umrah. Pahalanya luar biasa. Dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini amalanku ya Allah. Ini amalan salat saya, ini salat sunnah saya, ini salat fardu saya.
Ini salat tahajud saya, ini salat duha saya, ini salat tasbih saya. Dan ini salat 5 waktu yang tidak pernah ketinggalan saya lakukan setiap hari ya Rasulullah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini amalan puasa saya, ini puasa Senin Kemis saya, ini puasa wajib saya, ini puasa Daud saya, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya pernah menyumbang masjid ratusan juta. Bahkan setiap kali datang bulan suci Ramadan, zakat mal saya paling banyak di masjid saya. Ini zakat fitrah saya, ini zakat mal saya. Infak saya juga nggak tanggung-tanggung kalau sedekah ke masjid. Luar biasa besar nominal angkanya. Ya Allah, ini setiap tahun saya haji dan umrah. Saya punya materi, saya bisa berangkat umrah setiap tahun. Namun apa kata Rasulullah? Wa ya'ti qad shattamma hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada. Namun celakanya orang ini, di samping dia bangga membawa amal kebaikannya yang dia banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat 5 waktunya, puasa Senin Kemisnya, dan segala macam ibadah. Namun ternyata kata Rasulullah, sayang sungguh disayang, orang ini dulu semasa hidupnya banyak menyakiti hati saudaranya. Hubungan hablum minallahnya baik, namun tidak dengan hablum minan nas. Ibadahnya kepada Allah baik, namun dengan tetangga nggak pernah rukun. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang celaka, orang yang bangkrut nanti di akhirat. Orang yang beribadah setengah mati, setiap hari dia beribadah, namun nanti dia tidak bisa menikmati pahala dari ibadah yang sudah dia kerjakan semasa hidupnya. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One, dimanapun anda semua berada, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang bangkrut kata Rasulullah, orang yang beramal baik, orang yang beramal banyak, namun nanti tidak bisa menikmati amal kebaikannya. Begitu dia bangganya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segudang amal kebaikannya, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang mengadu di hadapan Allah. Dia tidak terima dengan apa yang sudah dia lakukan semasa hidupnya. Subhanallah, tiba-tiba sekelompok orang ini datang. Intadhir ya Allah, tunggu ya Allah, saya tidak terima kalau dia masuk ke dalam surga. Ditanya oleh para malaikat, kenapa engkau tidak terima kalau saudaramu ini masuk ke dalam surga? Bukankah dia taat ibadah? Bukankah amalannya banyak? Saya akui ya Allah, memang orang ini dulu sholatnya tekun, puasanya rajin, sodakohnya rajin, haji setiap tahun dia laksanakan. Namun ketahuilah ya Allah Subhanahu wa ta'ala, semasa hidup orang ini dulu tidak bisa menjaga lisannya. Saya pernah disakiti hati saya oleh orang ini. Saya pernah difitnah, dicaci maki oleh orang ini. Dan gara-gara fitnah yang pernah dia lontarkan kepada saya menanggung aib dan malu seumur hidup saya. Bahkan sampai akhir hayat orang ini belum pernah sekalipun untuk meminta maaf kepada saya ya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada hakim di akhirat ini yang mampu berlaku adil kecuali engkau ya Allah. Adili orang ini sesuai dengan kesalahan yang pernah dia lakukan kepada saya ya Allah.